Dalam cuplikan film Oppenheimer yang ditayangkan pada tahun 2023, ada sebuah percakapan antara Oppenheimer dengan Albert Einstein di dalam hutan. Namun bukan apa isi percakapannya yang ingin kita bahas, tapi siapa yang berada di samping Einstein. Itu adalah Kurt Gödel, seorang matematikawan jenius yang juga seorang sahabat dari Einstein itu sendiri. Dan ini adalah foto mereka ketika sedang berjalan-jalan. Gödel pernah membuat gempar dunia dengan salah satu teorinya pada tahun 1930 dengan teorinya Gödel Incompleteness Theorem. Yang arti sederhananya adalah teori matematika tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan matematika itu sendiri. Dan dengan teori itu, sudah sangat menghancurkan dunia matematika pada waktu itu. Maka siapkan nafasmu untuk menyimak video ini yang mungkin akan membuat nafasmu ngap-ngapan tanpa sebab. Menjelaskan teorema Gödel dalam bentuk yang originalnya akan sukar, karena konsep yang ia tawarkan begitu kompleks setara mekanika kuantum dalam fisika. Saya akan coba elaborasikannya sesederhana mungkin. Sejak akhir abad ke-19, beberapa matematikawan mulai mempertanyakan suatu hal yang sangat fundamental. Di mana fondasi dari matematika? Pada era itu, matematika berkembang hanya melalui formulasi logis dari abstraksi-abstraksi terhadap realita. Pendekatan apapun bisa dilakukan asalkan bisa melalui proses deduksi formal yang patuh aturan-aturan logika. Sayangnya, deduksi ini berawal dari apa? Ibarat semesta. Semua fenomenanya mematuhi hukum sebab akibat, namun tentu kita bisa bertanya, rantai sebab akibat ini berawal dari apa? Bila kita perhatikan, teorema-teorema dalam matematika selalu dideduksikan dari teorema lain yang telah dibenarkan, dibuktikan sebelumnya. Karena itu, maka tentu haruslah ada suatu sistem aksioma awal yang memulai semua proses deduksi itu. Berbagai matematikawan pun mulai mencari sistem aksioma dasar ini. Dua kandidat yang terkenal adalah Principia Mathematica yang diformulasikan Bertrand Russell dan Alfred Whitehead dan Zermelo-Fraenkel Axioms. Bisa dikatakan seluruh bangunan matematika bisa dibangun dari salah satu sistem aksioma tersebut. Had to do with the limitations of mathematical proofs. A proof is a logical argument that demonstrates why a statement about numbers is true. The building blocks of these arguments are called axioms, undeniable statements about the numbers involved. Every system built on mathematics, from the most complex proof to basic arithmetic, is constructed from axioms. And if a statement about numbers is true, mathematicians should be able to confirm it with an axiomatic proof. Since ancient Greece, mathematicians used this system to prove or disprove mathematical claims with total certainty. But when Gödel entered the field, some newly uncovered logical paradoxes were threatening that certainty. Prominent mathematicians were eager to prove that mathematics had no contradictions. Gödel himself wasn't so sure, and he was even less confident that mathematics was the right tool to investigate this problem. Apa yang dilakukan Kurt Gödel adalah literally menghancurkan kedua fondasi tersebut. Bahkan, makalah yang ditulis Gödel terkait teorema yang ia buktikan berjudul On Formally Undecidable, Propositions of Principia Mathematica and Related Systems. Karena ia secara spesifik menyerang konsep-konsep fundamental seperti Principia Mathematica. Apa sebenarnya yang ditemukan, dibuktikan oleh Gödel? Teorema ketidakpastian Gödel terdiri dari dua bagian yang sebenarnya tidak terlalu rumit, namun signifikansinya sangatlah besar. Pada teoremanya yang pertama, Gödel hanya mengatakan bahwa suatu sistem matematika yang aksiomatik dibangun dari suatu set aksioma dasar tidak akan pernah bisa lengkap dan konsisten sekaligus. Yang dimaksud lengkap di sini adalah semua kebenaran dalam sistem tersebut bisa dibuktikan. Artinya, jika suatu sistem itu konsisten, maka pastilah ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Akan tetapi, jika sistem itu lengkap, pastilah ia tidak konsisten. Pada teoremanya yang kedua, ia menambahkan bahwa suatu sistem tidak akan pernah bisa membuktikan konsistensi dirinya sendiri. Ini terkait dengan teorema pertama, karena teorema kedua mengatakan bahwa
untuk membuktikan suatu sistem itu konsisten, maka kita tidak bisa menggunakan sistem itu sendiri. Kita harus menggunakan aksioma tambahan untuk membuktikan bahwa sistem tersebut konsisten. Akan tetapi, aksioma tambahan ini menghasilkan suatu sistem baru yang harus dibuktikan juga konsistensinya. Namun sekali lagi, teorema kedua mengharamkan itu. Sehingga, kita akan butuh lagi aksioma di luar sistem itu, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa aksioma dasar dalam suatu sistem matematika tidak akan pernah cukup dan lengkap, seperti apa yang dikatakan Gödel pada teorema pertamanya. Untuk ilustrasi, ketidaklengkapan dari sistem matematika ibarat berusaha membangun suatu himpunan yang berisi semua himpunan. Jika kita misalkan himpunan AA berisi seluruh himpunan AA sendiri tidak masuk di dalamnya, maka makna seluruh himpunan di situ gagal terbukti. Agar AA masuk ke dalam koleksi seluruh himpunan, maka kita butuh himpunan BB untuk melingkupi AA dan isinya AA. Hal yang sama kembali terulang, himpunan BB sendiri tidak masuk di dalam seluruh himpunan yang diinginkan. Begitu seterusnya, sehingga adalah mustahil membuat himpunan dari seluruh himpunan. Dengan demikian juga suatu sistem aksiomatik. Implikasi dari teori ini sebenarnya sederhana, namun merobek sebuah lubang besar dalam fondasi ilmu pengetahuan, karena teori ini akan mengatakan bahwa mustahil untuk membuktikan bahwa matematika dalam sistem apapun yang dibangun itu benar secara utuh, konsisten. Karena untuk membuktikan bahwa ia benar, maka kita akan selalu membutuhkan sistem lain. Matematika tidak akan pernah bisa menjadi perangkat yang rigid dan lengkap. Ia menjadi fondasi yang berlubang dan instrumen yang rapuh. Lantas, bagaimana? Jika ini memang benar, maka hampir semua bangunan sains akan roboh, karena di samping eksperimentasi, matematika adalah salah satu fondasi terkuat sains. Nah sekarang, gimana logikanya Tuhan bisa dibuktikan dengan teori matematikanya Gödel? Ini adalah hasil karya seorang matematikawan brilian abad ke-20, Kurt Gödel. Ia merumuskan bukti ontologis keberadaan Tuhan dengan pendekatan logika modal. Gödel mengambil inspirasi dari Saint Anselm dan Gottfried Leibniz, lalu menyajikannya dengan gaya sistematis ala nerd sejati. Inti dari argumennya, Tuhan didefinisikan sebagai entitas dengan semua sifat positif. Ya, semua sifat positif ini ternyata jadi kunci dari pembuktian yang bikin kepala berputar-putar. Gambaran simpelnya, sebelum pusing beneran, Gödel mengajukan serangkaian aksioma, anggap saja ini aturan main, dan teorema, hasil logis dari aturan tersebut. 1. Sifat positif, sifat yang enggak mengimplikasikan hal negatif. 2. Keilahian, entitas yang punya semua sifat positif. 3. Keberadaan. Disebut sifat positif juga, keren kan? Dari situ, Gödel menyusun logikanya. Teorema 1. Kalau suatu sifat positif, mungkin ada sesuatu yang memilikinya. Teorema 2. Ada setidaknya satu entitas yang punya semua sifat positif. Teorema 3. Kalau sesuatu itu ilahi, maka ia harus ada di semua dunia kemungkinan atau multiverse vibes. Kesimpulannya, Tuhan harus ada, karena keberadaan itu sendiri adalah sifat positif. Kalau belum pusing, hebat. Kalau sudah pusing, kita lanjutkan dengan detail aksioma dan teorema Gödel. Gini penjelasannya, aksioma dan teorema Gödel per poin aksioma 1. Jika sifat VV adalah sifat positif, dan jika secara niscaya, benar di semua dunia yang mungkin, setiap objek dengan sifat VV juga memiliki sifat presipsipsipisi, maka psipsipsipsi juga merupakan sifat positif. Sifat baik itu menular, dan yang tertular juga jadi baik. Logis, kan? Aksioma 2 negasi dari sifat VV adalah positif jika dan hanya jika VV bukan sifat positif. Kalau malas belajar itu buruk, maka tidak malas belajar otomatis baik. Logika sederhana, bukan? Teorema 1. Jika sifat VV adalah positif, maka mungkin ada suatu objek X yang memiliki sifat tersebut. Setidaknya di satu dunia yang mungkin, objek X ada dengan sifat itu. Harapan selalu ada, bahkan di dunia yang kita belum tahu. Definisi 1. Suatu objek X disebut seperti Tuhan jika, dan hanya jika, X memiliki semua sifat positif. Level pahlawan super ini sudah kelas kosmik. Semua sifat baik, tanpa kecuali. Aksioma 3. Sifat seperti Tuhan itu sendiri adalah sifat positif. Tentu saja, siapa yang berani membantah?
Teorema 2. Mungkin ada suatu objek yang seperti Tuhan X, 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 X. Setidaknya di satu dunia yang mungkin objek X, 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 X itu ada. Artinya di suatu tempat kemungkinan besar ada yang maha sempurna. Minimal di dunia lain. Definisi 2. Suatu sifat VV disebut sifat esensial bagi suatu objek X, 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 AX. Jika X, X memiliki sifat VV dan semua sifat spesiasi lain dari X, X. Secara niscaya, di semua dunia yang mungkin dan umum untuk semua objek mengikuti dari PHI VV. Ini sifat yang mendefinisikan X, 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 X sebagai dirinya. Seperti sidik jari, tapi universal. Aksioma 4. Jika suatu sifat VV adalah positif, maka sifat itu niscaya positif, artinya positif di semua dunia yang mungkin. Kalau sudah positif, nggak bisa berubah jadi negatif hanya karena pindah dunia. Teorema 3. Jika X, 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 X adalah seperti Tuhan, maka sifat seperti Tuhan adalah sifat esensial dari X, 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 X. Kalau Anda Tuhan, ya Anda Tuhan di semua tempat. Konsistensi itu penting. Definisi 3. Sebuah objek X, 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 X ada secara niscaya jika setiap sifat esensialnya VV berlaku di setiap dunia yang mungkin untuk setidaknya satu objek Y. Ini eksistensi level tidak bisa tidak ada. Aksioma 5. Keberadaan yang niscaya adalah sifat positif. Keberadaan mutlak? Tentu itu sifat yang luar biasa. Teorema 4. Benar secara niscaya di semua dunia yang mungkin bahwa suatu objek yang seperti Tuhan itu ada. Jadi, secara logis, Tuhan itu ada, bahkan di dunia dengan aturan paling aneh sekalipun. Jadi, apa kesimpulannya? Berdasarkan logika Gödel, Tuhan itu ada, bukan cuma mungkin, tapi harus ada, karena memiliki semua sifat positif, termasuk keberadaan itu sendiri. Fun fact, ilmuwan komputer zaman sekarang bahkan memverifikasi bukti ini pakai perangkat lunak. Yes, tech nerds love this too. Salah satu jurnal dari Cornell University mencatat konsistensinya. Jadi, buat ateis yang suka logika, Gödel sudah bicara. Tuhan itu bukan cuma iman, tapi juga rumus matematika. Lalu apa sifat positif dalam konteks rumus Gödel? Nah, sifat positif ini bisa diartikan sebagai sifat yang, kalau dimiliki oleh suatu objek, otomatis membawa sifat-sifat keren lainnya. Misalnya, kalau seseorang punya sifat positif seperti penyayang, biasanya dia juga baik hati dan sabar. Ya, paket komplit cinta kasih, kan? Gödel berpendapat bahwa jika sebuah properti dianggap positif, maka harus ada setidaknya satu dunia, entah di mana, mungkin dunia paralel Marvel, di mana properti itu benar-benar ada. Kesimpulannya, semua sifat positif pasti punya peluang untuk dicontohkan, meskipun mungkin kita masih mencarinya di dunia nyata.